udah ready nih untuk memberikan insight-insightnya soal Persija. Halo Bung Andri, sudah mendengar suara kita? Pagi. Oh sudah, langsung aja nih Persija kalah nih 2 kali beruntun. Ini cuman start yang lambat atau memang tanda mereka mulai kehabisan bensin? Gimana nih Bang Andri nih? Tergantung isi bensinnya di mana. Kalau untuk bicara bensin mungkin terlalu dini ya, karena kan ini di awal ini baru ini adalah ujian awal Persija. Di awal musim Persija begitu berjanji besar, menang besar, terus perlahan imbang dan terakhir 2 kali kekalahan beruntun. Jadi menurut saya ini tema bermain dari pelatih sudah mulai terbaca lawan. Baca lawan. Bagaimana evaluasi hingga menciptakan kreativitas dalam serangan tim dan pola permainan agar Persija punya kekuatan baru, tidak hanya unggul dan kekuatan bola saja. Nah itu kan kalau menurut Bang Andri tadi bisa dibilang pola permainan Persija sudah mulai dibaca oleh lawan-lawannya. Terbukti kan kalah dari Borneo dan PSM. Nah ini kan di 2 match terakhir ini kebetulan Persija memainkan pemain ya bisa dibilang dalam tanda kutip pemain baru ya, Gustavo Almeida nih karena baru pulih dari cedera. Nah ini kalau kita lihat penyerang asal Brazil ini yang merupakan top skor tim di musim lalu bisa jadi pembeda nggak sih Bang Andri di match-match Persija selanjutnya? Kehadiran Gustavo menjadi angin segar ya. Lalu dia mencetak 14 gol. Akan baik opsi dan maksimal pengalaman Gustavo bisa menjadi andalan selain itu juga ada Excel gitu taktis dari opsi lainnya. Oke, terkait dengan tren kekalahan ini, apakah ini akan menjadi alarm bahaya buat tim sekelas Persija nih? Tentunya kalau Persija tidak berbenah diri secara mungkin, cepat atau lambat untuk Persija dari sang besar akan terus longsor. Karena kan tim lainnya juga berbenah kan, ada panjang, tim lainnya juga berbenah ada solid. Jadi Persija harus segera bergerak dengan menambah kekurangan dua laga. Nah, ini kalau kita lihat Bang Andri, mayoritas pemain asing Persija nih dari Brazil semua ya. Kecuali Rio Matsumura yang memang dalam proses pemulihan cedera. Ini sebenarnya menguntungkan Persija atau bisa dibilang bumerang nggak sih? Karena kan kalau kita berkaca dari sepak bola Eropa tuh banyak pemain Brazil yang kurang disiplin. Nah kalau misalnya Bang Andri ngeliat sendiri, pemain Brazil yang dimiliki Persija ini gimana sih? Apakah mereka profesional atau memang nggak profesional? Kalau menurut Bang Andri gimana? Sejauh ini untuk pemain Brazil dari keuntungannya mereka akan mudah beradaptasi dengan kantor negaranya. Jadi mereka akan kali ini sudah mengerti satu sama lainnya. Berbicara secara disiplin, pasti Persija pun asal Brazil. Jadi itu ada satu pelatih yang bakal mengontrol bagaimana pemain di dalam dan di luar lapangan. Sehingga lagi-lagi mereka asal Brazil, tapi mereka harus tampil luar biasa bersama Persija karena mereka main bukan untuk klub asal Brazil atau negara lain, tapi untuk Persija di Jakarta. Oke, ini kan gagal menang di 2 laga ya, dan dianggap sebagai pertahanannya bocor, lini depan tumpul. Nah, apakah Mauricio Souza masih bisa dibilang sebagai pelatih yang tepat untuk Persija? Untuk saat ini cukup menjanjikan ini Mauricio. Tapi lagi-lagi dia hasil proses ini baru pekan 7, masih ada pekan-pekan lainnya dan manajemen ini baru akan melakukan evaluasi secara menurut saat kedua. Saat jeda putaran pertama musim kedua. Apakah nantinya ada penambahan pemain? Persija akan menambah tambahan kekuatan baru. Rio Matsumura diprediksi 30 dan juga. Ya kalau kita lihat nih Bang Andri, sebenarnya kan Persija Jakarta ini bisa dibilang ganti kulit lah ya ketimbang ya sekitar 1 atau 2 musim lalu. Saat itu kan apalagi di era Thomas Doll, Persija mayoritas pemainnya itu pemain Eropa lah, ada Marka Kepencik, ada Ondrej Kudela gitu. Nah kalau dibandingkan dengan skuad musim ini, sebenarnya lebih seksi mana nih atau lebih kuat mana sih Bang Andri antara skuad Persija saat ini atau ketika dilatih oleh Thomas Doll ya, yang saat itu di mayoritas diperkuat pemain asal Eropa gitu.
Kalau untuk di era Marco kan itu bagaimana karakter pelatih sendiri ya, dia siapa yang ingin membentuk sesuatu ini. Untuk era Marco dengan buat Eropanya itu tidak bisa karena karakter kita. Dan di Mauricio Souza sendiri kan pada Brazil dia juga menekankan agresif untuk bermain ya. Dia tahu sebelumnya pemain Brazil juga kecepatan dan daya juang dia itu ingin dibawa persija dari Mauricio Souza sendiri. Oke, kalau melihat komposisi skuad dan juga performa Persija saat ini, masih realistis nggak sih Bang kalau misalnya masih menargetkan juara untuk Persija musim ini? Persija sendiri sebenarnya yang masang target juara ya, dia mendesain papan atas. Target juara dibebani oleh Gubernur DKI Jakarta karena sudah memberikan bantuan sponsorship, jadi mereka menekankan biar juara. Dia sendiri menargetkan juara 2023. Oke. Untuk musim ini mereka ingin bersaing di papan atas. Nah, untuk bersaing di papan atas sendiri berarti kan ada potensi nih, misal Persija finish di posisi 2 atau posisi ketiga. Nah, kalau misal Persija finish di posisi 3 kan otomatis di posisi 2 misal. Persija bakal main di kompetisi AFC Champions League musim depan ya. Nah, kalau lihat dari materi pemain sekarang terus juga dari ya pengalaman Mauricio Souza sebagai pelatih, kira-kira Persija punya daya saing nggak sih buat bersaing di Asia gitu? Karena kalau yang kita lihat juga sebenarnya Persib Bandung juga musim lalu di AFC Champions League itu juga jauh dari harapan ya. Sedangkan di musim ini Persib juga di match awal seri lawan Lion City Sailor. Nah, sedangkan Persija kalau memang musim depan ada rezeki buat main di kompetisi antar klub Asia lah, misal AFC Challenge Cup lah. Nah, punya ini nggak sih Persija, punya daya saing nggak sih di turnamen itu? Secara daya saing, mungkin Persija harus berapa kekuatan lagi ya. Di beberapa tahun itu di lini tengah ya, karena kan di musim ini sendiri strategi bermain Persija menjadi sorotan. Persija menambah beberapa pemain di beberapa posisi untuk menambah kekuatan. Untuk kekuatan saat ini mungkin kurang saing untuk Persija ya. Kalau memang ada segi pembenahan nih Bang Andri nih, di posisi apa sih harus dibenahi dari skuad Persija saat ini gitu? Karena kan kalau di depan sebenarnya ada Gustavo, atau memang kurang atau gimana kalau menurut Bang Andri? Mungkin di depan penjagaan akhirnya lebih maksimalkan lagi karena beberapa kali kencang dalam menyerang, tapi gol-gol yang nanti kan sudah diperlukan di lawan Borneo kemarin, ada peluang lagi-lagi cuma jadi Gustavo saja itu diakhiri lagi. Di SM juga seperti itu, beberapa peluang tidak maksimal menjadi gol. Untuk pembenahan ini pertahanan untuk ini tapi ada Rizzo dan Jordan Kamat. Secara kualitas tidak usah ragu. Nah, tapi dua pemain ini misalnya kurang memiliki kecepatan. Dan di pertahanan itu secara bergeseran saat meladeni agresivitas serangan balik lawan-lawan. Oke Bang, kalau melihat kondisi seperti ini, banyak yang bilang Persija sedang kehilangan Taji, tapi sebenarnya ini hanya fase yang memang tadi Mas Bur bilang lagi nggak beruntung aja, atau memang harus ada evaluasi besar-besaran nih, Bang? Kalau evaluasi besar-besaran mungkin terlalu dini ya. Bukan tidak berketerangan apapun, nanti akan ada secara keseluruhan. Nah, kita berserahkan aja kepada pelatih karena pelatih sedang berkoordinasi dulu. Skema permainan di awal musim sudah kita baca, kita yang adaptasi bagaimana memoles timnya agar kita skema-skema lainnya yang bisa membuat daya gedor kita lebih bagus, meraih 3 poin di laga. Nah, ini kan setelah international break ini Persija bakal tandang ke markas Persebaya Bang Andri ya. Persebaya sendiri kan bisa dibilang sangat kuat ya saat main di kandang, kecuali saat kalah 0-1 dari PSIM. Nah, kira-kira apa sih mesti dilakukan oleh Mauricio Souza supaya Persija nggak kalah lagi lah atau nggak seri atau harus menang lah di kandang Persebaya? Kira-kira apa yang harus dilakukan oleh Persija? Yang dibilang Persija lagi kalau Persija main 2-2 itu dia kalah. Persebaya diuntungkan sebagai Bonemas, bakal didukung oleh Bonemasnya. 2 laga terakhir Persebaya pun selalu menang di kandang. Pun awal musim mereka kalah dari PSIM. Mungkin realistisnya kalau Persija berbenah 1 poin dari Surabaya. 2 musim terakhir pun Persija sulit untuk menang di Surabaya. Hanya dari 2 laga di Surabaya hanya.
Oke, baik. Ini ada pertanyaan dari Oke Zoners di YouTube. Bang Andri, apakah faktor non teknis, misalnya jarak laga tandang lawan PSM dan Borneo berpengaruh ke performa Persija kemarin? Gimana nih Bang Andri? Tentunya laga tandang nggak ada pengaruh ya main. Tapi lagi-lagi komunikasi dengan kita di Indonesia yang jarak mata jauh. Jadi sebenarnya harus diatasi dari bagaimana inflasi dengan pemain. Kalau bicara kelelahan, semua tim merasakan itu. Jadi itu tidak boleh jadi alasan. Jadi bagaimana inflasi bisa menjaga kebugaran pemain dan bagaimana mengapa rotasi pemain agar tetap stabil maksimal dalam setiap laganya. Sejauh mana sih dukungan dari supporter sendiri ya? Ini kan karena laga tandang ya. Mungkin apakah ini cukup berpengaruh terhadap mentalitas pemain kita, pemain Persija maksudnya, Bu Andri? Boleh, bagaimana? Ini kan laganya laga tandang. Jadi sejauh mana pengaruh ketidakhadiran supporter dalam mempengaruhi mentalitas para pemain Persija sendiri dalam laga kemarin yang berhasil dikalahkan? Jelas Pak, kehadiran supporter sampai mau penting dengan daya juang pemain bermain di laga tandang itu dihadirkan supporter itu mereka akan makin semangat untuk meraih 3 poin. Apalagi jika mereka pulang ke sana mereka dapat apresiasi dari supporter. Jadi kehadiran supporter memang diperlukan untuk membuat ini hanya Persija tapi dengan polemik dan lainnya. Nah ini kan kalau ini kita intermezzo sedikit Bang Andri ya. Dari skuad Persija Jakarta saat ini tuh ya bisa dibilang ada banyak pemain timnas lah ya. Di timnas senior tuh ada Rizky Ridho, ada Jordi Ama, terus di U23 ada Donitri, ada Rayah Nanan, dan juga ada satu lagi siapa Bang Andri saya lupa. Pokoknya ada 3 kalau nggak salah. Nah itu, nah itu ya. Nah itu kira-kira apa sih yang dilakukan oleh Persija sampai akhirnya banyak bibit-bibit tuh yang akhirnya bisa diorbitkan Persija buat main timnas Indonesia. Persija memang beberapa tahun terakhir ini begitu fokus dalam pembinaan Persija. Berbagai program unggulan dilahirkan dari Persija untuk melahirkan pemain berkualitas. Contohnya saat ini banyak pemain usia muda Persija yang dari Persija tampil di tim Liga 1, Liga 2, sampai beberapa waktu lalu Persija pernah menyumbang pemain banyak timnas U17. Kalau salah sekitar 6 pemain menjadi pemain banyak. Oke, menurut Bung Andri nih, Moriza Souza terlalu idealis atau justru belum menemukan racikan terbaik nih? Belum menemukan racikan terbaik. Di awal musim begitu menjanjikan karena mungkin skema permainan Persija belum terbaca lawan, sekarang sudah mulai terbaca. Jadi tinggal bagaimana kita harus betul-betul saja ke depan dalam menciptakan skema permainan. Sehingga Persija tidak didapat secara bagus di laga-laga selanjutnya. Ini kan kalau kita lihat dari formasi yang sudah diturunkan Souza nih, dia sempat pakai pola 3 atau 4 back. Nah itu kan sebenarnya hampir-hampir mirip kayak timnas Indonesia, Kluivert ya. Kluivert pernah pakai pola 3 back, pernah pakai pola 4 back juga. Nah kalau dari penglihatan Bang Andri lah, dari sejauh ini, dari 7 match yang dijalankan oleh Persija, sebenarnya pola permainan 3 atau 4 back sih yang lebih efektif dipakai oleh Persija Jakarta. Itu menurut saya lebih patut. Catatan kan saat ini Persija cukup lemah dalam cara bermain dan pemain-pemain belakang Persija untuk kecepatannya kurang. Jadi itu harus jadi dimaksudkan untuk masuk ketika tim bertahan. Dan itu ada beberapa pemain tambahan di sana. Ketika kemarin lawan Borneo Persija menerapkan 3 back. Di kanan balik harusnya bisa bertahan. Itu ada 5 back, 5 back dan banyak jadi lagi di belakang. Itu keseran Mbak Deni permainan Borneo dan bola. Menurut saya lebih bagus dia harus menggunakan kata. Oke, jika terus menelan kekalahan, kira-kira dari pihak manajemen sendiri, apakah akan
terus menunggu gebrakan Souza atau mungkin akan ada wacana ganti pelatih mungkin? Gimana Bung Andri? Mungkin gini-gini tapi beberapa waktu lalu menyatakan akan terus melihat kondisi tim dari ada Talaga di 3 putaran kedua setelah menuju kejuaraan ini akan ada regulasi apakah dengan kondisi dia itu saat ini sudah masih stagnan ini dengan kondisi kurang baik, apakah ini kan apakah nanti ada bakal kebutuhan pemain baru, dia pun bertiga pun terbuka di jeda nanti untuk menambah beberapa pemain baru jika dibutuhkan di belakang. Untuk Mauricio Souza mungkin kita kasih kesempatan mungkin ya, belajar nantinya seperti apa. Karena itu baru kan. Ini kan kalau misalnya ngelihat performa Persija saat ini mungkin ya benar kata Bang Andi tadi, mungkin Persija membutuhkan pemain tambahan. Di sisi lain kan rival Persija tuh Persib juga getol nih mendatangkan pemain timnas Indonesia ya, di bursa transfer kemarin aja ada Tom Haye dan Eliano yang didatangkan. Nah, dan ini kan biaya transfernya nggak tanggung-tanggung ya, khususnya untuk Eliano kan yang didatangkan dari PSC Zwolle. Nah, kalau dari kebutuhan skuad saat ini, mungkin nggak sih Persija datangin pemain timnas Indonesia di bursa transfer musim dingin nanti di awal tahun gitu, Bang Andri? Kalau bicara soal nominal standar ya, kalau misalkan sampai terlalu mahal, kita mungkin bisa mendatangkan beberapa pemain lain yang mungkin kontraknya bisa setara dengan kita mendatangkan pemain timnas satu pemain, tapi kita bisa mendatangkan 2 pemain kualitas yang pemain timnas yang lebih itu ketimbang 1 pemain masih mahal. Mendingan 2 pemain tapi kualitasnya setara dengan bayaran yang sama dengan. Iya, jadi memang nggak bisa dipungkiri memang pemain timnas Indonesia gaji gede-gede ya. Jadi kan memang buat memacu prestasi. Bener. Jadi ya lebih, ya mungkin Persija lebih milih bisa datengin 2 pemain yang punya kualitas ketimbang 1 pemain timnas Indonesia dengan bayarnya lebih gede gitu sih maksudnya. Pertimbangannya begitu ya. Pertimbangannya gitu. Jadi kalau ngelihat performa Persija saat ini nih sampai 7 pekan awal sebenarnya kan ya Persija nggak buruk-buruk amat ya. Yeah. Sekarang Persija masih peringkat ketiga, memang jarak poinnya lumayan jauh dengan Borneo di peringkat 1 kan. Borneo 18, Persija 11. Nah, masih optimistis nggak Bang Andri nih ngelihat Persija untuk ya mencapai target lah untuk finish di papan atas, misal finish di posisi 2 gitu? Saya sendiri masih optimis dengan Persija. Masih optimis. Kita tahu Persija juga pasti akan berbenah, berproses dan melakukan evaluasi. Jadi kita tunggu aja dengan ini. Apakah target ini tercapai? Apakah Persija bakal kedodoran di luar tempat partai? Nah, kalau untuk juara gimana Bang Andri? Mungkin nggak Persija juara tahun ini? Walaupun kan manajemen sendiri menargetkan Persija juara di tahun 2027. Apa di tahun ini terlalu cepat atau gimana menurut Bang Andri? Dalam sepak bola tidak ada yang mungkin target juara. Tetap optimis. Hanya Persija menjadi juara. Kalau Persija berbenah dan setiap pemain Persija dengan daya juang tinggi dan mentalitas setiap laga. Jadi itu tidak hanya fokus mencari poin di kandang, tapi di kandang. Ketika konsisten itu jadi modal Persija untuk juara. Oke, luar biasa. Oke, Bang Andri, terima kasih banyak. Ini pasti para Jackmania sangat menikmati analisis betul, ini ya. Pasti banget. Dan menanti kemenangan Persija di laga selanjutnya. Baik, terima kasih Bung Andri atas waktunya dan juga analisisnya. Selamat beraktivitas kembali. Selamat pagi. Banyak, terima kasih banyak Bung Andri sudah gabung di OK Zone. Ya, jadi memang para supporter ini kayak gregetan gitu. Pastilah. Soalnya kan kemarin waktu gue nobar, itu gue ngobrol-ngobrol dengan para Jackmania. Dan mereka rata-rata, ayo dong kita udah lama nggak juara nih. Mereka berharap ada juara. Dan gue melihat memang mereka tuh kecewa banget. Jadi pas udah 2-0, gue lihat mereka tuh kayak ya gitu. Tapi tetap semangat. Gitu ya. Tapi tetap optimis bahwa Persija bakal juara. Bener. Semangat. Oh iya, jangan lupa nih, sekali lagi nanti malam jam 7 malam ya. Jam 7 malam, jam setengah 7 lah ya. Setengah 7, selain jam 7 kan ada 10 minutes. Oh iya, jam 7 ada 10 minutes, setengah 7 ada live reaction Persib Bandung versus ya, betul. Bangkok United. Ya, jadi karena saksikan hari ini juga ada pertandingan Persib lawan. Jadi ini lagi berprestasi nih. Nah, sambil menunggu sambil
menonton live reaction tentang Persib lawan Thailand. Kita juga ada sedikit analisis nih di 10 Minute jam 7 malam di YouTube Official Okezone juga. Betul. Terkait dengan rivalitas tadi Jackmania dan juga Bobotoh. Kira-kira kenapa dan endingnya mau gimana nih rivalitas? Apakah abadi ataukah gabung jadi kekuatan bersama? Harapannya bisa berdamai lah ya. Betul. Jadi nonton aja nanti malam di YouTube Official Okezone rivalitas Bobotoh dan Jackmania. Semangat buat keduanya ya, yang timnya masing-masing sedang berjuang untuk meraih juara. Dan itu dia tadi pembahasan kita hari ini cukup padat dan sangat berisi ya. Dan juga menarik dan juga fun karena tadi ada kunci yang nyangkut di gigi. Dan lain-lain lah ya. Dan lain-lain. Jangan lupa saksikan lagi besok Morning Zone dari jam 9 sampai jam 10 pagi di YouTube Official Okezone dan juga TikTok dan juga Instagram, juga di Facebook. Wah, di all platform Okezone. Ada semua pokoknya. Ada semua lengkap pokoknya. Saya Fitri. Saya Ramdhani Bur. Sampai jumpa. Bye.